Bertemu lagi dengan saya, Brian Gara Muhardi, di mata kuliah Introduction to Management and Business. Nah, di topik pertama kali ini, yang kita akan perdalam terkait dengan managers in the workplace, kali ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi karyawan manajerial dan non-manajerial, serta apa sih fungsi dan peranan seorang manajer. Nah, kalau kita ikuti perkembangan zaman kali ini, teknologi itu semakin maju, semakin pesat, dan banyak sekali hal-hal yang bisa diterapkan oleh para pelaku bisnis. Nah, sebegitu ketatnya internal SOP tentu tidak akan eksis tanpa sentuhan adanya orang di balik layar, baik manpower di level manajerial maupun non-manajerial. Kemudian, kesuksesan sebuah perusahaan di mata pesaing maupun pasar, market, nggak akan lepas dari keberhasilan seorang manajer dalam memimpin sebuah perusahaan. Baik itu dalam mengelola roda perusahaan dari kegiatan produksi hingga finansial. Nah, untuk pertama kali ini, ada yang tahu mungkin kenapa seorang manajer itu sangat penting dalam sebuah perusahaan? Nah, kalau kita lihat di textbook, ada tiga hal yang melandasi betapa pentingnya seorang manajer. Di mana yang pertama, yaitu organisasi perlu keahlian, soft skill maupun hard skill seorang manajer dalam menghadapi ketidakpastian. Ya, posisi yang sangat rentan terhadap persaingan yang ketat dan juga dinamika bisnis yang berjalan begitu cepat. Selain itu, manajer diharapkan untuk memiliki daya kritis yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu, terutama memastikan para timnya, pekerjanya dalam mengerjakan seluruh tugas peranan yang sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kemampuan manajer dalam menciptakan value, nilai bagi organisasi. Karena begitu pentingnya nilai untuk bisa melekat di dalam keseharian rutinitas para pekerjanya, sehingga itu pun bisa tercermin bagi pasar, klien, vendor, bahkan juga pesaing. Faktor utama yang menentukan produktivitas dan kesetiaan karyawan bukanlah sekedar upah saja, tetapi juga atmosfer lingkungan kerja dan juga kualitas hubungan relasi yang terjalin antara karyawan dengan atasannya. Bapak Ibu bisa lihat di materi PPT bahwa ada klasifikasi mengenai para manajer dalam sebuah organisasi. Di mana yang pertama yaitu first line manager, middle, dan top manager. Kalau kita ketahui juga bahwa top manager ya seperti yang Bapak Ibu ketahui terkait dengan CEO, top eksekutif, ya, CMO, COO, dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan secara strategik, jangka panjang, maupun jangka menengah. Sedangkan untuk yang middle manager berada di posisi antara jenjang terbawah dan yang teratas, biasanya diisi oleh manajer regional, kemudian juga pimpinan proyek dan lain sebagainya. Sedangkan di paling bawah, lini pertama, bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional day by day. Baik itu produksi, barang atau jasa, mendistribusikannya, bahkan hingga menjualnya. Henry Fayol mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan 5 buah fungsi. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua organisasi, penugasan, koordinasi, dan pengendalian. Nah, hal-hal itu dikategorikan menjadi apa? Di mana yang perencanaan mendefinisikan sasaran strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang pengorganisasian, seorang manajer tentu harus bisa menyelesaikan, menuntaskan pekerjaannya dengan cara yang paling efektif dan efisien
dan tentunya mendelegasikan kepada pihak yang terkait. Leading, seorang manajer perlu juga memotivasi, dan yang pengendalian juga harus bisa mengontrol, mengawasi prosesnya untuk bisa sesuai dengan perencanaan di awal. Menurut Henry Mintzberg, seorang pakar manajemen menggagas ada 10 dasar yang dapat dikelompokkan menjadi 3 divisi, yaitu peran penghubung antar pribadi, peran penyambung informasi, dan peran pengambil keputusan. Kutipan tersebut menjadi penutup perjumpaan kita di topik pertama kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.